Shalom semuanya, apa kabar? Ya, semua jemaat PB Graci pasti diberkati Tuhan. Pada saat ini kita akan melaksanakan ibadah kita, biarpun online, tetapi Tuhan tetap menyatukan kita dalam kasih-Nya. Terima kasih ya Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada saat ini kami mengucap syukur untuk berkat yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Kami boleh ibadah pemuda ya Tuhan, dan kami boleh diberikan kesehatan. Kami sangat mengucap syukur ya Tuhan Yesus, kami sangat mengucap syukur. Kami siap Tuhan pada saat ini, kami menyiapkan hati kami, tubuh, jiwa, dan roh kami untuk menyembah, memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Dan terlebih lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, firman-Mu yang mengubahkan ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita sembah Dia. Karena Dia yang layak ditinggikan. Dia yang layak diagungkan. Dialah Yesus, Tuhan Raja kita. Tinggikan dirimu, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi, tinggikan dirimu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi tinggikan dirimu, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi, tinggikan dirimu, mengatasi langit,
Kami nyanyikan ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Kaulah yang disembah. Kaulah yang disembah. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Lagu ini berkata, di saat kita lemah, kita berkata kita kuat. Di saat kita miskin, kita berkata kita kaya. Itulah firman Tuhan yang terjadi buat kita. Dan kita mengucap syukur pada Dia. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son.
Salam saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Selamat berjumpa kembali di dalam kasih dan anugerah Tuhan. Kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sharing tentang hal yang penting yang menjadi tema bulan ini untuk youth di GBI Graci. Tapi sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur buat kasih dan anugerah Tuhan serta pertolongan Tuhan yang semakin nyata di dalam hidup kami Tuhan. Hari lepas hari Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan Tuhan merasakan bahwa penyertaan Tuhan selalu ada dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih buat berkat-berkat-Mu Tuhan dalam hidup kami. Sebagaimana kami ada pada hari ini juga karena berkat Tuhan. Jika sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan, mari Tuhan Engkau urapi kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikannya Tuhan. Mari Tuhan urapi dengan kuat kuasa Roh-Mu Tuhan, supaya kami semua boleh semakin mengerti apa yang menjadi rencana dan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Baik teman-teman, kita akan mulai renungan firman pada pada kesempatan hari ini tentang mengampuni, ya, atau tentang pengampunan. Kata mengampuni, teman-teman ya, kata mengampuni itu gampang diucapkan. Tetapi sebenarnya satu kata ini banyak orang justru gagal untuk mempraktekannya di dalam kehidupan sehari-hari. Buktinya apa? Buktinya banyak kekacauan di dunia ini, di sekitar kita, itu berawal dari karena tidak mengampuni. Ada akar kepahitan, ada sakit hati, dan itu terpendam dan manifestasinya menjadi banyak hal. Ada dendam, ada cemburu, ada iri hati, dan lain-lain sebagainya. Itu sebenarnya berawal dari karena tidak mengampuni. Nah, teman-teman, kita akan belajar bagaimana Tuhan Yesus memiliki hati yang mengampuni. Saya percaya bahwa semua kita di antara kita, semua pernah terluka, semua pernah tersakiti, semua pernah merasa kecewa. Ada nggak di antara kita yang sepanjang hidup kita tidak pernah merasa kecewa atau disakiti atau dikecewakan? Saya kira tidak ada. Hampir semua. Bahkan dalam cerita-cerita Alkitab saja, Tuhan Yesus berkali-kali dikecewakan. Berkali-kali Tuhan dihina dan dicaci maki dan disiksa. Bahkan sampai mati di atas kayu salib. Nah, oleh sebab itu, teman-teman, kita akan belajar. Dan kita akan mulai dulu dengan pembacaan firman Tuhan yang ada di dalam Lukas pasal 23 ayat 33 sampai 34. Ini cerita tentang pada waktu Tuhan Yesus disalibkan, ya, ketika puncak penderitaan Tuhan Yesus. Nah, ini yang dituliskan oleh Lukas, ya. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan
Yesus di situ. Dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, perhatikan ini yang saya bold, ya. Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Pakaian Tuhan Yesus pada waktu itu. Jadi kalau saya membayangkan pada waktu Tuhan Yesus di atas Gunung Golgota, dia disalibkan, kemudian ada di sebelah kanan dan kirinya itu seorang penyamun, dan Tuhan Yesus berada di tengah. Ya, kemungkinan juga ada yang menafsirkan bahwa kenapa diletakkan di tengah antara penyamun, karena mereka menganggap Tuhan Yesus yang lebih jahat di antara kedua itu. Jadi betapa sebenarnya penderitaan Tuhan Yesus pada waktu itu ada di puncak penderitaan manusia. Nah, sekarang pertanyaannya, teman-teman, perhatikan ini, ya Bapa, ampunilah mereka. Justru pada saat Tuhan Yesus menghadapi penderitaan itu, Tuhan Yesus mendoakan mereka. Ya Bapa, ampunilah mereka. Teman-teman, kalau saya tanya, mereka itu siapa sih sebenarnya? Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa, dia minta ampun kepada mereka. Ya. Nah, minta ampunilah mereka. Mereka yang dimaksud ini siapa, teman-teman? Dan ini perkataan yang sangat powerful. Kenapa? Ini perkataan Tuhan Yesus pada waktu puncak penderitaannya, pasti suasana kebatinannya, suasana penderitaannya luar biasa. Mungkin dia mengucapkan ini sambil bergetar hatinya. Ya. Dan ini adalah ucapan pertama yang diucapkan. Ada 7 pernyataan atau kata-kata yang penting. Dan ini adalah kata-kata pertama yang diucapkan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Ya Bapa, ampunilah mereka. Nah, teman-teman, mereka itu siapa? Nah, mereka itu, teman-teman, kalau menurut saya, adalah orang-orang yang ada di sekitar di situ. Atau semua orang yang ikut andil di dalam penderitaan Tuhan Yesus. Siapa saja yang ikut andil dalam penderitaan Tuhan Yesus? Pada waktu dia berjalan di Via Dolorosa, di jalan salib, Tuhan Yesus sudah mengalami penderitaan. Ya, coba perhatikan ini. Ini orang-orang, para prajurit, serdadu, orang-orang yang berbondong-bondong di sekitar Tuhan Yesus. Pada waktu di jalan salib, saya yakin ada yang nimpukin batu, ada yang meludahi, mungkin ada juga sih sebagian yang simpati. Tapi sebagian besar juga mereka mencemooh. Ya, dan serdadu-serdadu itu juga memukuli Tuhan Yesus. Nah, saudara bisa bayangkan bagaimana perasaan hati Tuhan Yesus pada waktu itu. Betapa sakitnya Tuhan Yesus pada waktu itu oleh perbuatan mereka. Lalu juga ini, orang Farisi juga ikut andil juga. Lalu juga ini ada Al-Gucu yang mencambuk tubuhnya Tuhan Yesus sampai darahnya itu mengucur, kemudian dagingnya, tubuhnya itu terpecah. Saudara bisa bayangkan, saudara dicubit aja rasanya bagaimana, ini dicambuk loh. Jadi bukan hanya sakit di hatinya saja, tetapi
di lubuk hatinya pun dia akan merasa sakit sekali. Ya, belum lagi Pilatus juga. Ya, belum lagi ada yang memahkotai duri. Kemudian ada yang menombak lambungnya. Itu mereka semua yang ikut andil di dalam penderitaan Tuhan Yesus. Tapi justru Tuhan Yesus berkata, malah berdoa buat mereka, ampunilah mereka. Ini adalah satu yang paradok ya, sepertinya Tuhan disakiti seperti itu, seharusnya dia harus balas. Kalau kemanusiaan. Dan apakah Tuhan Yesus nggak bisa balas? Bisa. Pada waktu Petrus menghunus pedang saja, pada waktu itu memotong telinga prajurit Romawi, Tuhan Yesus berkata, aku bisa saja mengirimkan malaikat Tuhan untuk turun, untuk melawan para serdadu itu, tapi Tuhan tidak. Karena Tuhan menggenapi apa yang Bapa perintahkan, tugas agung yang Tuhan Bapa berikan kepada Tuhan Yesus. Nah, yang penting di sini adalah sebenarnya mengapa Tuhan Yesus diperlakukan seperti itu, sangat tragis, sangat sadis, sangat memilukan, tetapi justru sekali lagi Tuhan berkata, ya Bapa ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini secara manusia nggak mungkin bisa. Orang biasa kalau kemanusiaan pasti melihat diperlakukan seperti itu, ya pasti dia mendendam dan sakit hatinya itu luar biasa. Tapi tidak dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus justru berdoa buat mereka. Dan dia berkata, dia berdoa kepada Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Sebenarnya ini adalah teladan yang harus kita contoh. Kita mengampuni, ya memang banyak ilustrasi di dalam Alkitab tentang pengampunan, tetapi Tuhan inginkan kita itu mengampuni seperti Tuhan mengampuni, mengasihi seperti Tuhan mengasihi, karena Kristus itu teladan kita. Dan puncak penderitaan Tuhan Yesus ternyata dia mampu mengampuni. Teman-teman, penderitaan apa yang teman-teman sekarang alami hari-hari ini? Teman-teman mungkin pernah dicaci, dimaki, dikecewakan, sampai mungkin menurut teman-teman mungkin, aduh kok saya semenderita ini? Kok saya sepilu ini? Begitu ya. Dan itu belum sebanding dengan apa penderitaan yang dialami Tuhan Yesus. Teman-teman. Tapi Tuhan Yesus memberikan teladan yang luar biasa kepada kita, supaya kita tetap mendoakan mereka dan mengampuni mereka. Ini adalah puncak pengajaran Tuhan Yesus di atas kayu salib, yang menggenapi apa yang dikatakan sepanjang pelayanannya dengan murid-muridnya. Apa yang dikatakan murid dengan murid-muridnya. Ya. Jadi Tuhan Yesus tidak hanya mengajar murid-muridnya tentang pengampunan, tapi dia mempraktekkan sendiri bagaimana cara dia mengampuni orang yang bersalah kepada dia. Ingat, pada waktu Petrus berjumpa dengan Tuhan Yesus, itu Petrus pernah bertanya kepada Tuhan Yesus. Ya, ini di dalam
Matius kalau tidak salah, itu ada perbincangan antara Petrus dan Tuhan Yesus pada waktu itu. Ya, sebentar saya geser dulu supaya kelihatan, supaya lebih jelas. Kemudian, sebentar ya, ini Pak, perbincangan antara Petrus dan siapa? Dan Tuhan Yesus. Di dalam Matius 18 ayat 21 sampai 22. Saya bacakan ya teman-teman ya. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Tuhan Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Lalu Yesus berkata kepadanya, kepada Petrus, "Bukan, aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali." Mungkin menurut Petrus, ya, menurut Petrus, angka 7 itu angka sempurna, ya. Mungkin tradisi Yahudi pada waktu itu. Jadi kalau sudah mengampuni 7 kali, itu udah pol gitu ya, udah mentok ya. Nah, itu yang ditanya Petrus pada waktu itu. Ya, kalau misalnya ada orang yang mengkhianati dia, lalu mencurangi atau menyakiti atau melukai sekali, 2 kali, 3 kali, apakah harus diampuni? Petrus mungkin udah 6 kali ya. Lalu Petrus, apakah harus sampai 7 kali? Tapi Tuhan Yesus jawabannya, ini jawaban yang apa ya, seperti apa? Seperti perumpamaan atau seperti ungkapan itu. Enggak, kamu harus mengampuni 70 kali 7. 70 kali 7 itu berapa? Kalau hitungan matematika berapa, teman-teman? 490 kalau nggak salah, ya. 490. Dan ada nggak orang yang berbuat mengkhianati kita sampai 490 kali? Nggak mungkin juga kan, ya. Jadi maksudnya apa yang disampaikan Tuhan Yesus itu? Maksudnya adalah pengampunan yang kita berikan kepada seseorang itu harus total, harus sungguh-sungguh mengampuni. Makanya Tuhan Yesus berkata 70 kali 7. Ya. Jadi bukan hitung-hitungan, masalah hitungan, tetapi apa? Masalah bagaimana kesungguhan kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita, orang yang mengkhianati kita, orang yang mengecewakan kita. Dan teman-teman jangan heran dan jangan kaget juga, orang yang menyakiti kita, yang berpotensi itu adalah orang yang paling dekat dengan saudara. Orang yang paling dekat dengan kita itu sangat berpotensi untuk menyakiti kita, untuk melukai kita, untuk membuat sakit hati kita. Dan itu banyak cerita. Bagaimana seorang bos dikhianati anak buahnya, seorang presiden dikhianati oleh pembantunya, ya. Orang yang paling dekat itu biasanya berpotensi. Justru yang berpotensi membuat kita kecewa. Tapi itu tidak menjadi persoalan. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana kita bisa mengampuni mereka semua. Itu yang Tuhan rindukan. Dan ini bukan apa ya, bukan semacam himbauan saja, tapi ini perintah.
yang Tuhan berikan kepada murid-muridnya, kepada kita semua sebagai anak-anak Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan juga, sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Jangan kita menyimpan kepahitan, jangan kita menyimpan dendam, apapun itu. Karena itu akan berpotensi juga menjadi akar kepahitan dalam tubuh kita, dan dalam hidup kita. Dan itu berpotensi juga menghasilkan dosa-dosa yang lain. Tapi ketika kita mengampuni, maka kita semakin hari akan semakin dipulihkan oleh Tuhan. Jadi teman-teman, saya tidak tahu apa yang menjadi persoalan kalian. Persoalan teman-teman semua. Mungkin kalian pernah dikecewakan atau disakiti atau dikhianati dan sebagainya. Berilah pengampunan. Dan jangan ingat-ingat lagi. Ya. Ingat ya, jangan ingat-ingat lagi. Makanya firman Tuhan saya nggak bisa buka karena waktunya. Jadi kalau Tuhan juga tidak mengingat-ingat kita dosa-dosa kita lagi, ya di dalam Mazmur itu dosa kita, pelanggaran kita itu dibuang sampai ke tubir laut, jauh ke dalam tubir laut. Artinya apa? Tuhan juga tidak mengingat-ingat. Saudara juga ketika saudara mengampuni seseorang yang pernah menyakitkan saudara, jangan diingat-ingat lagi. Kalau teringat itu wajar, terlintas itu wajar. Jadi beda ya, bedakan antara teringat dan mengingat-ingat. Kalau teringat itu sepintas, set gitu, ya hanya terlintas saja. Tapi itu segera kita doakan dalam nama Tuhan Yesus. Tapi beda kalau mengingat-ingat, waduh kok saya begini, kok saya begini. Setiap hari direnungkan, justru setiap saat direnungkan, itu yang namanya mengingat-ingat. Jadi kalau mengampuni ya sudah, mengampuni kita doakan. Bahkan Tuhan Yesus bilang, kasihilah musuhmu. Ya, doakan mereka. Tuhan Yesus sudah kasih contoh yang luar biasa. Pada waktu di atas kayu salib, Tuhan Yesus mendoakan mereka semua yang sangat membuat luka di hati. Bukan saja hati, tubuh, dan hatinya Tuhan Yesus. Nah teman-teman yang dikasihi Tuhan, banyak sekali sebenarnya cerita di dalam Alkitab bagaimana kita harus memberi pengampunan. Pernah Tuhan Yesus juga memberikan mengajarkan doa Bapa kami, ya. Doa Bapa kami itu di dalam Matius juga itu juga dikatakan begini. Semua hafal ya kita, tapi kita potong saja di ayat 12, Matius 6 ayat 12. 14-15, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Lalu dilanjutkan ayat yang ke-14-nya, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Jadi sebenarnya kalau ditanya dosa apa sih sebenarnya yang tidak diampuni itu oleh Tuhan, sebenarnya orang tahunya kalau mendukakan Roh Kudus itu tidak diampuni. Tapi sebenarnya ada satu lagi, yaitu dosa tidak mengampuni. Kalau kita tidak mengampuni, maka kita juga tidak diampuni juga. Seharusnya kita bersyukur Tuhan sudah memberikan pengampunan yang luar biasa. Pernah Tuhan Yesus memberikan perumpamaan, ya. Seorang hamba, ya. Bentar saya geser lagi dulu. Seorang hamba yang berhutang 1000 talenta diampuni, ya. Tapi sebaliknya ketika ada seorang hamba
yang memberi piutang, memberi hutangan kepada orang lain 100 dinar saja, itu ketika tidak dibayar, hamba yang lain itu dicekik ya, nah itu Tuhan tidak berkenan seperti itu. Makanya dalam perumpamaan itu Tuhan marah besar. Kenapa? Karena orang ini sudah diampuni, tapi tidak mengampuni orang lain, gitu ya. Nanti dibaca lagi lah. Ya karena waktunya. Matius 18 ayat 21 sampai 38 itu perumpamaan tentang pengampunan. Itu juga bagus sekali. Jadi banyak sebenarnya pelajaran Tuhan Yesus tentang pengampunan. Juga ini yang terakhir, teman-teman. Yang terakhir, pada waktu ada perempuan berzina, pada waktu pagi-pagi ada kerumunan orang bondong-bondong, dia membawa perempuan yang sedang berzina, mungkin sepanjang malam dia berzina, lalu ketangkep, lalu dia dibawa kepada Tuhan Yesus. Harus diapakan ini perempuan? Nah, tradisi Yahudi itu, kalau perempuan berbuat zina, itu harus dirajam batu sampai mati. Tapi Tuhan Yesus berkata pada waktu itu, siapa di antara kalian yang tidak berdosa, silakan melempar yang pertama. Ternyata tidak ada yang mau, ya, tidak ada yang, mereka satu persatu pergi. Lalu wanita itu diampuni, ya. Jadi kita nggak boleh menghakimi juga. Nah, sekarang yang terakhir, ya, terakhir. Teman-teman, kita mengampuni orang itu karena kita mengasihi. Alasannya itu. Bukan saja supaya kita diampuni, bukan itu ya. Bukan itu saja, tetapi sebenarnya kita mengampuni seperti Tuhan Yesus mengampuni. Tuhan Yesus itu mengampuni karena apa? Karena kasih. Karena mengasihi perempuan itu, karena mengasihi orang-orang itu, supaya mereka semua diselamatkan. Saudara dan saya diselamatkan. Ketika saudara mengampuni juga alasan yang utama sebenarnya saudara harus punya alasan ini, karena saudara di dalam hidup saudara itu ada kasih. Kasih yang berasal dari Tuhan, yaitu kasih agape. Nah, teman-teman, mari waktu juga yang membatasi kita, tapi saya rindu teman-teman mempraktekkan apa yang Tuhan rindukan dalam kehidupan kita semua supaya kita mengampuni. Ya, memang mudah dikatakan, tapi kita harus mempraktekkan. Hari demi hari Tuhan bentuk kita. Mungkin Tuhan izinkan terjadi supaya kita mempraktekkan ini, supaya kita mempraktekkan firman Tuhan ini, supaya kita mengampuni orang yang menyakiti, melukai, mengecewakan, dan sebagainya. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur buat renungan firman Tuhan pada hari ini. Kebenaran yang Tuhan ajarkan kepada kami supaya kami mengampuni siapapun dan apapun perlakuan orang-orang terhadap kami, terhadap hidup kami. Tuhan mengatakan supaya kami mengampuni mereka. Seperti Tuhan Yesus juga mengampuni. Sebab itu Tuhan, mari Tuhan Engkau taruh Roh Kudus-Mu dalam hati kami. Engkau taruh Tuhan Yesus belas kasihan, roh belas kasihan, kasih yang agape itu Tuhan terus ada dalam hidup kami supaya hidup kami mampu untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami tidak akan melupakan kebaikan-kebaikan Tuhan
karena Tuhan sudah mengampuni kami. Begitu dosa kami yang sangat besar, terbaik, tetapi Tuhan ampuni. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Mari Tuhan Kau menteraikan firman-Mu dalam hidup kami, dalam hati kami, dan jadikan kami pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat teman-teman kami, seluruh youth yang ada di GBI Geraha Raya. Kiranya Tuhan memberkati, Tuhan berikan pertumbuhan rohani yang sehat Tuhan, supaya semakin mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan semuanya hanya di dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan, kami berdoa juga buat seluruh pengurus youth. Mari Tuhan Kau juga memberkati, berikan kemampuan untuk memimpin youth kepada rencana-Mu yang baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati juga KPA, berkati hamba-hamba-Mu, gembala kami juga Tuhan, Kau memberkati. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpuji kemuliaan-Mu. Hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa, dan sebentar kami akan menerima berkat yang dari Tuhan. Saudara-saudara, mari arahkan hatimu kepada Tuhan dan angkat kedua tanganmu. Terimalah berkat yang dari Tuhan. Ketika engkau mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dengan setia, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, maka Tuhan akan memberkati engkau. Tuhan akan memberkati masa depanmu. Tuhan akan memberkati studimu. Tuhan akan memberkati pekerjaanmu. Tuhan akan memberkati pelayananmu. Biarlah kasih karunia Tuhan, anugerah pertolongan dari Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus-Nya menyertai kita semua mulai hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kedua kali. Mari semua yang percaya kita katakan amin. Selamat beraktivitas kembali dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.